dua antagonis atau SABA, yaitu salbutamol. Indikasinya yaitu untuk mengatasi bronkospasme pada pasien dengan asma bronkial dan penyakit paru obstruktif kronik. Dosisnya yaitu dewasa dan remaja umur 12 tahun lebih, 1-2 semprotan 100-200 mikrogram. Yang untuk anak-anak 4-11 tahun 1 semprotan, diulang hingga 4 kali sehari, dan dosis maksimumnya yaitu 8 semprotan per hari. Ya, efek sampingnya ada reaksi alergi, merasa gemetar, sakit kepala, dan kram otot. Untuk interaksi obatnya yaitu yang ada kortikosteroid seperti untuk obat beclometasone, dipropionate, dan juga diuretik atau seperti furosemid. Untuk kontraindikasinya yaitu ada hipersensitivitas terhadap salbutamol pasien dengan aritma berat. Golongan kedua ada beta 2 antagonis atau LABA yaitu salmeterol. Indikasinya yaitu untuk mengontrol dan mencegah gejala asma, mengurangi peradangan saluran napas, dan mengobati rinitis alergi. Dosisnya yang untuk remaja 12 tahun lebih yaitu 100-1000 mikrogram per hari. Untuk anak-anak 4-11 tahun 50-200 mikrogram 2 kali sehari. Efek sampingnya yaitu ada pusing, alergi, nyeri dada atau tekanan dan detak jantung yang cepat atau tidak normal. Untuk interaksi obatnya ada obat ritonavir dan ketoconazole. Ini dapat meningkatkan kadar fluticasone dalam darah. Untuk kontraindikasinya ada hipersensitivitas terhadap fluticasone atau obat lainnya. Selanjutnya yaitu ada golongan kortikosteroid yaitu dexamethasone. Indikasinya untuk antiinflamasi dan imunosupresan, reaksi alergi berat, dan juga penyakit autoimun dan gangguan endokrin. Dosis untuk dewasa 0,5-10 mg per hari. Untuk anak-anak 0,02-0,3 mg per kilogram BB per hari 3-4 kali sehari. Untuk efek sampingnya yaitu gangguan pencernaan, mual, muntah, nyeri lambung. Dan untuk interaksi obatnya ada obat untuk antibiotik atau anti jamur, pil KB atau terapi pengganti hormon. Untuk kontraindikasinya ada hipersensitivitas terhadap dexamethasone, infeksi sistemik yang tidak diobati seperti misalnya jamur, virus, dan bakteri. Selanjutnya yaitu golongan antihistamin H1 generasi 1 yaitu ada diphenhidramin. Indikasinya yaitu untuk meredakan gejala alergi seperti rinitis alergi, urtikaria atau gatal-gatal, juga sebagai obat antiemetik. Untuk dosisnya dewasa 25-50 mg setiap 6-8 jam. Untuk anak-anak 6-12 tahun 12,5-25 mg setiap 6-8 jam. Untuk efek sampingnya yaitu ada kantuk, pusing. Untuk interaksi obatnya ada alkohol dan depresan, misalnya benzodiazepin, dan juga obat antikolinegenik lain. Untuk kontraindikasinya ada hipersensitivitas terhadap diphenhidramin dan juga neonatus dan bayi prematur. Selanjutnya ada golongan antihistamin H1 generasi 2, ada cetirizine. Untuk indikasinya yaitu mengatasi gejala rinitis alergi seperti bersin, hidung tersumbat, gatal, dan mata berair, dan mengobati urtikaria kronis idiopatik. Dosisnya untuk dewasa lebih dari 12 tahun 10 mg sehari. Untuk anak 6-12 tahun 5-10 mg per hari, dan untuk anak 2-6 tahun 2,5 mg 2 kali sehari. Untuk efek sampingnya yaitu ada detak jantung cepat atau berdebar, kelemahan, tremor, dan perasaan gelisah. Untuk interaksi obatnya ada alkohol atau obat penenang
atau depresan SPP ini dapat meningkatkan efek sedatif meskipun ringan. Untuk kontraindikasinya yaitu ada hipersensitivitas, gangguan ginjal berat, dan juga ini obatnya hati-hati untuk ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya ada golongan antikoligenik yaitu ipratropium. Indikasinya yaitu untuk penyakit paru obstruktif kronik, asma bronkial, dan bronkitis kronik. Dosisnya untuk dewasa lebih dari 12 tahun 20 sampai 40 mikrogram ya, atau 1 sampai 2 semprotan setiap 6 jam. Anak-anak 6 sampai 12 tahun 20 mikrogram. Untuk efek sampingnya yaitu mulut kering, iritasi tenggorokan, batuk, sakit kepala atau pusing. Interaksi obatnya ada obat antikolinergenik, beta 2 antagonis. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap ipratium bromida, pasien dengan glukoma sudut sempit, dan juga hati-hati dengan resistensi urin atau hiperplasia prostat. Yang selanjutnya ada golongan antitusif yaitu ada kodein. Indikasinya yaitu untuk antitusif atau penekan batuk, analgesik ringan hingga sedang, juga digunakan untuk nyeri pasca operasi ringan atau nyeri kepala berat. Untuk dosisnya untuk dewasa 10 sampai 20 mg setiap 4 sampai 6 jam. Anak-anak lebih dari 12 tahun 0,5 mg per kilogram berat badan setiap 6 jam. Untuk efek sampingnya yaitu mual, muntah, konstipasi, mulut kering, retensi urin. Untuk interaksi obatnya alkohol atau obat penenang, misalnya benzodiazepin, dan antidepresan trisiklik. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap kodein dan opioid lain, dan juga depresi pernapasan berat. Golongan selanjutnya yaitu ada golongan mukolitik yaitu ambroxol. Indikasinya sebagai obat mukolitik atau pengencer dahak, bronkitis akut dan kronis, penyakit paru obstruktif kronik. Dosisnya yaitu untuk dewasa dan remaja umur 12 tahun ke atas 30 mg sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Untuk anak 6 sampai 12 tahun 5 mili sirup atau 16 mg 2 sampai 3 kali sehari, dan anak-anak 2 sampai 5 tahun yaitu 2,5 mili sirup atau 7,5 mg 2 sampai 3 kali sehari. Efek sampingnya yaitu ada gangguan pencernaan ringan, mual, nyeri perut, mulut atau tenggorokan kering, rasa pahit di mulut. Untuk interaksi obatnya yaitu antitusif, menghambat refleks batuk, dahak sulit keluar, antibiotik misalnya amoxicillin. Untuk kontraindikasinya yaitu ada hipersensitivitas terhadap ambroxol, pasien dengan ukus lambung atau duodenum aktif. Ya, selanjutnya ada golongan ekspektoran yaitu guaifesin. Indikasinya yaitu sebagai ekspektoran atau pengencer dahak, batuk berdahak akibat infeksi saluran napas. Selanjutnya ada golongan ekspektoran yaitu guaifesin. Indikasinya sebagai ekspektoran atau pengencer dahak, dan juga untuk batuk berdahak akibat infeksi saluran napas. Dosis untuk dewasa lebih dari 12 tahun yaitu 200 sampai 400 mg setiap 4 jam. Anak-anak 6 sampai 12 tahun yaitu 100 sampai 200 mg setiap 4 jam, dan anak-anak 2 sampai 6 tahun yaitu 50 sampai 100 mg setiap 4 jam. Untuk efek sampingnya yaitu mual, muntah, nyeri perut ringan, sakit kepala, pusing, dan kantuk ringan. Untuk interaksi obatnya yaitu hipersensitivitas terhadap guaifesin, dan juga hati-hati untuk pasien dengan gangguan ginjal berat. Selanjutnya ada golongan dekongestan yaitu ada ependrin HCl. Indikasinya untuk hipotensi, asma bronkial, dan juga dekongestan hidung pada beberapa kombinasi obat flu. Dosisnya sebagai vasopresor dewasa 5 sampai 10 mg injeksi intravena perlahan setiap 3 sampai 4 jam bila
perlu. Terus intramuskular atau subkutan 25 sampai 50 mg setiap 3 sampai 4 jam. Sebagai bronkodilator ya 12 sampai 12,5 sampai 25 mg oral setiap 4 jam. Efek sampingnya yaitu takikardia atau denyut jantung cepat, hipertensi, gelisah, sakit kepala, mual, resistensi urin. Untuk interaksi obatnya ada MAOI, yaitu meningkatkan resiko hipertensi berat. Obat sipatomimetik lain untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap efedrin, hipertensi berat atau penyakit jantung koroner, dan juga hipertiroidisme, diabetes mellitus tidak terkontrol. Selanjutnya ada obat hormon. Yang pertama yaitu ada golongan obat pengganti tiroid yaitu levothyroxine sodium. Indikasinya yaitu sebagai terapi pengganti pada semua bentuk kekurangan hormon tiroid dan untuk menekan pertumbuhan jaringan tiroid residual atau kanker. Dosis awalnya ada 50 sampai 100 mikrogram per hari. Diminum sebelum sarapan dan dinaikkan bertahan setiap 3 sampai 4 minggu sampai metabolisme kembali normal. Efek sampingnya yaitu ada tremor pada jari tangan, palpitasi aritma, dan juga berkeringat secara berlebihan, diare, dan juga penurunan berat badan. Interaksi obatnya yaitu ada derivat fumarid, hipoglikemia. Selanjutnya ada golongan obat kortikosteroid yaitu metilprednisolon. Indikasinya yaitu penyakit autoimun dan inflamasi, reaksi alergi berat, dan juga asma. Dosis untuk dewasa 4 sampai 48 mg per hari. Untuk efek sampingnya yaitu demam, sakit perut hebat, pusing, pingsan, penurunan berat badan. Untuk interaksi obatnya yaitu penggunaan bersama dosis tinggi dengan antikolinergik dapat menyebabkan miopati akut. Kontraindikasinya yaitu alergi terhadap obat infeksi aktif yang belum diobati. Selanjutnya ada insulin yaitu insulin glargine. Indikasinya yaitu diabetes tipe 1 dan DM tipe 2 yang memerlukan insulin basal tambahan. Dosisnya yaitu umumnya 0,2 unit per kilogram berat badan. Untuk efek sampingnya yaitu hipoglikemia atau gula darah rendah, pembengkakan, penambahan berat badan. Untuk interaksi obatnya yaitu penggunaan lisinopril bersamaan dengan insulin atau obat diabetes tertentu lainnya dapat meningkatkan resiko hipoglikemia atau gula darah rendah. Untuk kontraindikasinya yaitu hipoglikemia atau kadar gula darah terlalu rendah, alergi terhadap insulin, glargine atau komponennya. Selanjutnya ada golongan glukagon yaitu glukagon. Indikasinya yaitu untuk hipoglikemia berat, overdosis beta blocker atau kalsium channel blocker, relaksasi otot saluran cerna. Dosis untuk dewasa dan anak-anak lebih atau sama dengan 6 tahun 1 mg secara intramuskular, subkutan atau intravena. Untuk anak-anak kurang dari 6 tahun atau babinya kurang dari 20 gram biasanya 2 sampai 12 tahun yaitu 0,5 mg secara IM intramuskular, subkutan atau intravena. Efek sampingnya yaitu sangat umumnya mual, muntah, sakit kepala, pusing, nyeri perut, dan juga diare. Interaksi obatnya yaitu beta blocker dapat mempotensiasi efek glukagon pada tekanan darah dan detak jantung, menyebabkan peningkatan sementara pada tekanan darah dan denyut nadi. Kontraindikasinya yaitu dapat menyebabkan pelepasan katekolamin, dapat memperburuk hipoglikemia dan alergi terhadap glukagon atau komponennya. Yang selanjutnya ada golongan agonis adrenergik yaitu norepinefrin. Indikasinya yaitu untuk shock anafilaksin, henti jantung, dan hipotensi atau shock. Dosis awal 8 hingga 12 mikrogram per menit secara infus intravena kontinu. Untuk dosis pemeliharaannya yaitu 2 hingga 4 mikrogram per menit infus intravena kontinu.
Efek sampingnya yaitu ada penglihatan kabut, nyeri dada atau ketidaknyamanan, sakit kepala, pusing, pening. Untuk interaksi obatnya yaitu adrenalin, contoh obatnya epinefrin, dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Kontraindikasinya yaitu hipertensi berat, takikardia atau aritmia jantung. Selanjutnya ada golongan antagonis adrenergik yaitu norepinefrin, indikasinya yaitu hipertensi, angina pectoris dan aritma jantung. Dosisnya yaitu 2-3 mili dari 8-12 mikrogram per menit. Efek sampingnya yaitu brakikardia, hipertensi, aritmia, dan kesulitan pernapasan. Interaksi obatnya yaitu tidak boleh digunakan bersamaan dengan antidepresan dan obat tekanan darah atau penghambat MAO. Kontraindikasinya yaitu hipotensi berat dan juga bradikardia. Yang selanjutnya yaitu ada golongan estrogen yaitu estropipet. Indikasinya itu terapi pengganti hormon, atrofi vulva dan vagina akibat kekurangan estrogen. Dosisnya yaitu 0,75 mikromigligram diminum sekali sehari selama 25 hari dari siklus 31 per bulan. Efek sampingnya sakit kepala, gatal atau keluarnya cairan dari vagina. Interaksi obatnya yaitu ada obat-obat lain yang dapat mengaruhi estropipet, termasuk obat resep, obat bebas, vitamin, dan produk herbal. Kontraindikasinya yaitu menurunkan efek estrogen. Selanjutnya ada golongan kontrasepsi yaitu spirindol. Indikasinya yaitu untuk endema atau retensi cairan pada gagal jantung kongestif, hipertensi. Dosisnya yaitu untuk endema 25 mg hingga 200 mg per hari. Untuk hipertensi dosis awalnya yaitu 50-100 mg sehari. Untuk gagal jantung kronis dengan endema yaitu dosis awalnya 25 mg sehari, kemudian bisa dinaikkan sampai 50 mg sehari. Efek sampingnya yaitu berefek samping obat Clostridiol sendiri memiliki efek samping yaitu seperti kram perut, telat menstruasi, dan juga nyeri kepala. Untuk interaksi obatnya itu beberapa obat berintegrasi dengan pil KB, diane, obat TBC seperti rifampicin, rifabutin. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap spironolakton atau komponen obat lainnya, hiperkalemia. Selanjutnya yaitu ada golongan androgen dan preparat sintetiknya yaitu testosteron androgel. Indikasinya yaitu hipogodisme primer. Kontraindikasinya yaitu kanker payudara pada pria. Dosis lazim dianjurkan yaitu 0,16 sampai 0,24 mg per hari per minggu. Kekuatan sediaan 4 mg, 6 mg, dan 6 mg. Efek sampingnya yaitu jerawat kulit, berminyak, rambut rontok, dan peningkatan pertumbuhan rambut pada tubuh. Untuk interaksi obatnya yaitu antikoagulan oral. Testosteron dapat meningkatkan efek antikoagulan, meningkatkan resiko pendarahan. Selanjutnya ada golongan growth hormones yaitu somatropin sistemik genotropin. Indikasinya yaitu gangguan tumbuh kembang. Kontraindikasinya yaitu adanya keganasan atau tumor aktif. Dosisnya untuk gel topikal, dosis awal umum adalah 50 mg per hari, dioleskan ke kulit yang bersih dan kering setiap pagi. Kekuatan sediaan yaitu gel topikal, androgel, Min, Fortes, dan Fortesan dalam konsentrasi 1% atau 1,62%. Efek sampingnya yaitu infeksi saluran pernapasan atas. Interaksi obatnya yaitu kortikosteroid, insulin, estrogen. Selanjutnya ada golongan gonadotropin yaitu human chorionic gonadotropin. Novarel. Indikasinya yaitu pengobatan infantilitas pada wanita, meningkatkan jumlah sperma dan hormon testosteron pada pria.
Kontraindikasinya yaitu kanker ovarium, payudara atau rahim. Dosisnya ya untuk induksi ovulasi, dosis umumnya 5.000 hingga 10.000 IU dapat diberikan sebagai injeksi intramuskular. Ketersediaan efek sampingnya yaitu sakit perut parah atau nyeri panggul. Interaksi obatnya yaitu obat hormonal, obat antikoagulan, dan obat yang mempengaruhi ginjal atau hati. Selanjutnya ada obat anti diabetes ya, golongan pertama yaitu ada biguanida, yaitu metformin. Indikasinya yaitu untuk mengontrol kadar gula darah pada DM tipe 2 dan meningkatkan sensitivitas insulin. Dosisnya yaitu 500 mg, 860 mg, dan 1000 mg. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, diare, kram perut. Interaksi obatnya yaitu peningkatan resiko asidosis, laktat bila dengan alkohol, isimetidin, dan iodinat. Kontraindikasinya yaitu metformin pada pasien dengan asidosis, alergi terhadap komponen sediaan, ataupun gangguan fungsi ginjal yang berat. Selanjutnya ada golongan sulfonilurea yaitu glibenclamid. Indikasinya yaitu untuk mengobati diabetes tipe 2, terutama ketika diet dan olahraga saja tidak cukup untuk mengontrol kadar gula darah. Dosis awalnya yaitu 2,5 sampai 5 mg sehari. Untuk dosis maksimalnya yaitu 20 mg per hari, 1 sampai 2 kali sehari. Efek sampingnya yaitu ada hipoglikemia, gatal, ruang kulit, dan juga gangguan fungsi hati. Interaksi obatnya yaitu obat antibiotik, antikoagulan, antidepresan, peningkatan berat badan. Kontraindikasinya yaitu ada DM tipe 1, gangguan fungsi ginjal atau hati berat. Golongan selanjutnya ada thiazolidinedion yaitu pioglitazone. Dosis awalnya 15 sampai 30 mg sehari. Untuk dosis maksimalnya 45 mg sehari. Interaksi obatnya yaitu DM tipe 2 dan dapat juga digunakan sebagai monoterapi atau kombinasi dengan obat anti diabetes lain. Efek sampingnya yaitu ada sakit kepala, gangguan sistem pencernaan, gangguan sistem pernapasan, dan gangguan sistem saraf pusat. Interaksi obatnya yaitu interaksi utama pioglitazone jika dikombinasikan dengan obat diabetes lain seperti insulin atau sulfonilurea, dan juga resiko hipoglikemia. Untuk kontraindikasinya yaitu gagal jantung berat, penyakit hati aktif. Selanjutnya ada golongan alfa glukosidase yaitu acarbose. Indikasinya yaitu untuk mengontrol kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2. Dosis awalnya yaitu 25 mg secara oral 3 kali sehari. Untuk dosis pemeliharaan yaitu 50 mg sampai 100 mg secara oral 3 kali sehari, dan dosis maksimalnya dengan berat badan 60 kg atau kurang yaitu 50 mg secara oral 3 kali sehari. Efek sampingnya yaitu sakit perut, diare, dan perasaan kembung. Untuk interaksi obatnya yaitu meningkatkan resiko hipoglikemia bila digunakan bersama dengan sulfonilurea, insulin, dan juga metformin. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, gangguan pencernaan berat, dan gangguan fungsi hati berat. Golongan selanjutnya ada meglitinib, contoh yaitu repaglinib. Indikasinya yaitu untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien DM tipe 2. Dosis awalnya yaitu 0,5 mg secara oral pada setiap waktu makan. Interaksi obatnya yaitu interaksi yang meningkatkan kadar atau efek repaglinib dengan gamifrozil. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, DM tipe 1, koasidosik diabetik. Untuk golongan selanjutnya yaitu ada DPP 4 inhibitor yaitu sitagliptin. Indikasinya yaitu untuk DM tipe 2. Dosisnya untuk DM tipe 2 yaitu 100 mg diminum sekali sehari. Efek sampingnya yaitu nyeri badan, kesulitan bernafas, batuk, demam. Interaksi obatnya yaitu meningkatkan resiko hipoglikemia, sulfonilurea, insulin, interaksi dengan obat neofrotoksik. Selanjutnya kontraindikasinya itu hipersensitivitas DM tipe 1, ketoasidosis diabetik.
golongan selanjutnya yaitu ada GLP-1 yaitu litaglutid ya, indikasinya yaitu untuk diabetes tipe 2, manajemen berat badan pada obesitas atau dengan komorbid. Dosis amannya yaitu secara subkutan 1 kali sehari selama 1 minggu, kemudian dapat ditingkatkan menjadi 1,2 mg sehari setiap hari. Untuk efek sampingnya ada mual, muntah, sakit perut, peningkatan detak jantung. Interaksi obatnya yaitu obat lain dapat berinteraksi dengan viktoza termasuk obat resep dan obat bebas, vitamin dan produk herbal. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas DM tipe 1 dan juga pankreatis berat.